Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah yang berjudul Penelitian Komparatif. Kepada pemateri Siti Marhama, saya persilahkan. Ya, baiklah. Jadi materi kami itu tentang penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini, variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Pendapat Nasir mengatakan bahwa penelitian komparatif dapat didefinisikan sebagai sejenis penelitian deskriptif yang berupaya mencari jawaban secara mendasar tentang hubungan sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Baiklah, adapun ciri penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat ex post facto, artinya yaitu data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Ex post facto adalah suatu penelitian empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung dikarenakan perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau dikarenakan variabel tersebut pada dasarnya memang tidak bisa dimanipulasi. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya. Tapi, peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan dan maknanya. Peneliti ini cenderung menggunakan data kuantitatif. Adapun cara menuliskan penelitian komparatif, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pilih topik. Para peneliti biasanya mencari pengalaman atau situasi yang telah terjadi di dunia nyata. Dan yang kedua yaitu tinjau literatur. Meninjau literatur tentang topik dapat membantu peneliti mengidentifikasi variabel independen dan dependen untuk penelitian ini. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi variabel asing yang dapat berkontribusi pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan hipotesis. Hipotesis penelitian harus menggambarkan dampak dari variabel independen pada variabel dependen secara nyata, sehingga dapat ditemukan jalannya riset secara sempurna. Dan yang keempat yaitu pilih kelompok pembanding. Para peneliti harus berhati-hati ketika memilih kelompok dan berusaha untuk memilih kelompok yang hanya berbeda dalam hal variabel independen jika memungkinkan. Dan yang selanjutnya itu memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Dalam penelitian komparatif, peneliti tidak harus mengimplementasikan protokol perlakuan. Oleh karena itu adalah pengumpulan data lah yang memungkinkan dilakukannya perbandingan antar kelompok. Yang selanjutnya pilih kelompok pembanding. Para peneliti harus berhati-hati ketika memilih kelompok dan berusaha untuk memilih kelompok yang hanya berbeda dalam hal variabel independen jika memungkinkan. Baiklah, adapun kelebihan dan kekurangan penelitian komparatif, yaitu kelebihan penelitian komparatif adalah metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki teknik metode statistik dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial
dalam beberapa tahun. Studi ini lebih banyak dipertahankan. Ya, itulah tadi beberapa kelebihan dari penelitian komparatif. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian komparatif. Yang pertama yaitu kelemahan utama desain penelitian komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Dan yang terakhir yaitu terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Yaitulah tadi beberapa kekurangan dari penelitian komparatif. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.